mulanya, saya penasaran nih, yang di Wonosalam ya Mbak ya. Itu awal mulanya kenapa kok bisa sampai akhirnya teman-teman ini sendiri memiliki kepikiran untuk membersihkan kualitas di sungai-sungai itu awal mulanya gimana tuh Mbak? Jadi awalnya memang kami tuh main ke sana, lakukan penelitian. Sebenarnya Brantas itu ternyata sumbernya tidak hanya dari Batu. Ternyata ada dari Wonosalam, Jombang gitu. Nah, kami penelitian ternyata kok sungainya kualitas airnya memburuk gitu. Padahal dia di daerah hulu. Nah, dari situ kemudian kami ayo ngobrol aja, ayo kita bikin pelatihan anak-anak sekolah lah, SMP. Nah, dari situ kemudian ada yang tertarik kalau kita mau terus ada enggak yang nemani? Kan mereka nanya. Ya, ayo kita temani gitu kan. Nah, kita tuh nemanin 3 tahun mereka. 3 tahun? 3 tahun ketika mereka belum lulus memang kemudian sayang kan kemudian kegiatannya. Ayo kalian sudah bisa jadi pelatih, ayo ngelatih, ngerekrut adik-adik di bawahnya. Berarti itu masuknya ke sekolah atau sekolah. Gimana Mbak? Akhirnya sekolah. Dan di awal itu mereka tidak diakui sebagai ekstrakurikuler. Oh gitu. Jadi awalnya mereka nggak diakui sebagai ekstrakurikuler gitu, di luar aja. Dan ketika misalnya kita mau ngajak teman-teman SMP ini ya kasusnya, SMP mau kita ngajak misalnya kampanye gitu, izin ke orang tua satu-satu, jemput satu-satu. Oh gitu. Iya. Bahwa iya bener anak-anak ini nggak lari untuk pacaran ke kota, tapi sama kami. Pulang itu juga diantar gitu, diantar bareng gitu. Memang awalnya kan seperti itu kan. Jadi membangun kepercayaan orang tua karena kan kekhawatirannya adalah orang-orang tua itu anak-anak ini nggak izin alasan aja mau pacaran kan kayak gitu. Memang ya harus ada yang nemeni di awal itu. Nah ya sampai sekarang sih kegiatannya itu. Kalau boleh tahu itu nama ekstrakurikulernya apa tuh Mbak? Polisi air. Kalau Polisi mau cari air. SMPN 1 Wonosalam. Oh berarti dari contoh teman-teman SMPN 1 Wonosalam itu tentang ekstrakurikulernya polisi air ya Mbak? Polisi air. Kemudian awalnya sebelumnya memang tidak ekstrakurikuler gitu. Lama-lama karena juga jangan lupa media itu penting gitu untuk mengenalkan kan. Itu kemudian lama-lama menjadi kegiatan itu menjadi besar. Terus akhirnya diadopsi jadi ekstrakurikuler, kurikulernya sekolah. Dilihat sama DLH bahwa ini adalah bentuk yang bagus gitu kan. Itu kemudian diaplikasikan di sekolah-sekolah lainnya. Yang menarik apa? Dari kegiatan mereka, kita 3 tahun itu ya, bersihkan sungai. Ruasnya itu paling 300 meter, 300 sampai 500 meter, tetapi kontinu. Kalau kita bilang orang Jawa itu penengeri ya. Iya. Orang kalau kita kan biasanya Sabtu Minggu gitu kan. Orang nengeri, pasti ini anak-anak polisi air gitu. Jadi orang kalau mau buang ampasnya tebu, kalau biasanya bikin air tebu, itu mereka akan nunggu sampai mereka pergi. Dan kalau ketahuan ditunggu sama mereka memang dikembalikan lagi. Jadi sampah itu memang dikembalikan. Oh gitu. Mereka kembalikan. Kalau misalnya orang buang sampah, misalnya ketahuan ini diambil, orangnya mana dikembalikan ke orangnya, ini jangan buang di sini. Tapi gitu. pernah ada crash nggak sih Mbak? Pas awal mula kan pasti kan kita mereka adik-adik kita ini pasti berurusannya sama orang dewasa kan. Ada yang terima, ada yang enggak kan. Kadang gimana tuh Mbak mengatasinya? Karena kan gini, pengalaman kami ya. Iya. Ketika anak-anak itu, kadang kita orang dewasa itu punya apa ya? Kita itu kadang sudah berpersepsi buruk sama orang. Apalagi kalau misalnya kita bekerja di lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Kadang kan kemudian persepsi yang dibangun, orang-orang ini adalah orang-orang yang cari masalah gitu kan. Iya, Kadang kan gitu. Kadang gerakan-gerakan di lingkungan itu, ini apa sih? Gitu kan. Ini golek-golek. Pasti. Isu anyar ini mesti kok gini. Tetapi ketika anak SMP, anak SMA yang bergerak, itu mereka persepsinya akan berbeda gitu. Sehingga konfliknya itu tidak akan besar gitu. Ketika mereka bersih-bersih gitu kan mereka tidak mencari konflik kan sebenarnya hanya membersihkan gitu kan. Membersihkan terus dengan cara-cara pendekatannya halus. Jadi misalnya ada orang BAB kan memang orang kan ya. Iya. Masih BAB di sungai, itu akan mereka tunggu. Oh gitu. Ditunggu pokoknya biar orangnya nggak BAB di situ gitu. Oh. Gitu. Karena mungkin sungainya masih dijadikan MCK ya Mbak? Masih, ya kan
walaupun ada MCK tapi mereka punya MCK kan kadang orang lewat gitu kan. Memang dia kan kebun kopi kan. Iya. Orang kan BAB kan. Nah, kadang ke sungai gitu kan karena airnya mengalir, jernih segala macam. Akhirnya mereka BAB di sungai gitu kan. Ya itu mereka tunggu gitu. Ya selama orang itu akhirnya orang itu pindah gitu kan. Setidaknya jangan di lokasi mereka bilang lokasi pemantauan mereka Iya, ya. Itu orang jadi sungkan, orang-orang dewasa itu kemudian jadi sungkan ketika mereka mau buang sampah. Jadi, ojo nggak sampah nang kono rek, iku diresiki arek-arek saben minggu. Nah, itu kan sebenarnya orang sudah mulai mengenali. Nah, yang menarik apa? 3 tahun upaya mereka itu sebenarnya kemudian dampaknya yang terlihat apa? Kunang-kunang itu di situ. Oh gitu. Jadi kunang-kunang itu dia itu bertelurnya di air yang harusnya jernih. Nah, ketika kita penelitian di awal, jadi memang kemudian ayo kita penelitian di awal kita lihat kalian itu kerja bersihkan sungai itu ada perubahannya enggak? Di awal itu kita 3 tahun pertama itu kita tidak ketemu anak kunang-kunang. Setelah itu, setelah 3 tahun selanjutnya kita ketemu banyak anak kunang-kunang. Nah itu sebenarnya kan kita bisa ngukur dampak kegiatan kita, itu aja sih.